Bab ke-305. Aku dan Lily berbaring di kasurku sambil membaca buku favorit kami. Sepulang sekolah, kami tak memiliki kegiatan lagi. Teman-temanku punya rencana dengan keluarga mereka. Begitu juga dengan Lily yang tidak memiliki teman untuk bermain hari ini. Jadi, dia masuk ke kamarku dan ikut membaca sambil tiduran bersamaku. Aku menurunkan buku yang sedang kubaca dan menoleh ke arah Lily. Kenapa kamu tahu kalau kalung kerang dan pasir putih itu buat Safina? Tanyaku, penasaran. Sebab, aku tak pernah mengatakan padanya bahwa itu untuk Safina. Tanpa mengalihkan pandangannya dari buku yang dibaca, Lily menjawab. Ya, aku tahulah. Memangnya buat siapa lagi kakak bikin kalung-kalungan dari kerang kalau bukan buat Kak Safina? Aku mengerutkan kening. Terus, kenapa kamu bilang gak tahu waktu aku tanya soal kalung kerang itu? Padahal kan bisa aja kalau kamu bilang kamu yang ambil dan kasih ke Safina. Lily menghela napas panjang, masih tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Kalau aku kasih tahu kakak waktu itu, emangnya kakak gak akan marah? Aku tahu kakak pasti kesal sebelum aku sempat jelasin kalau kalung itu udah aku kasih ke Kak Safina. Aku terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Lily. Sebenarnya, dia benar. Aku mungkin akan marah saat itu kalau tahu kalung itu sudah diberikan ke Safina tanpa sepengetahuanku. Tapi, bagian dari diriku merasa sedih karena aku sendiri yang ingin memberikan kalung itu ke Safina, bukan melalui orang lain. Ya, kamu benar. Kataku akhirnya, menatap langit-langit kamar. Tapi aku juga pengen kasih kalung itu sendiri ke dia. Maksudku, aku yang bikin, jadi aku juga mau yang kasih. Lily menurunkan bukunya dan menatapku. Kali ini benar-benar memperhatikanku. Maaf, Kak. Aku kira kakak gak akan pernah kasih itu ke Kak Safina. Makanya aku ambil dan langsung kasih ke dia. Kak Safina suka banget. Kok? Kakak tahu gak sih? Kak Safina sempat chat aku dan tanyain ke aku. Apa benar kakak sama sekali gak bawa oleh-oleh buat dia dari pantai? Aku bilang ke Kak Safina kalau kakak bawa oleh-oleh dari pantai buat dia. Tapi Kak Safina bilang kalau kakak bilang ke dia kakak gak bawa apapun buat dia karena lupa. Dari situ aku paham. Kalau kakak ragu kasih oleh-oleh itu buat Kak Safina, maka kakak gak peka dan malah urung kasih oleh-olehnya. Tapi, Safina udah dapat hadiah yang lebih bagus dari Riko. Buat apa aku kasih ke dia juga? Yang Riko kasih lebih bagus? Jawabku mengingat adegan saat Riko memberikan hadiahnya pada Safina dan membuat Safina tersenyum. Jeti, ceritanya kakak cemburu lihat Kak Riko lebih dulu kasih hadiahnya ke Kak Safina. Lily mulai menggodaku dengan sifat sok tahunya. Bukan. Aku sama sekali gak cemburu kok. Aku cuman ngerasa buat apa aku kasih hadiahnya ke Safina. Kalau dia udah dapat yang lebih bagus dari Riko. Aku mengelak. Halah, bilang aja kakak beneran cemburu sama Kak Riko. Kalau kakak suka sama Kak Safina, kenapa kakak gak ungkapin langsung aja perasaan kakak sama dia? Biar dia gak menerima cowok lain buat jadi pacarnya. Aku gak suka dia. Apaan sih? Aku masih menjaga image di depan Lily. Bohong. Kelihatan banget kakak gugup loh. Hahaha. Hish. Keluar sana. Kamu bikin aku kesel aja. Usirku padanya. Aku yakin pipiku memerah. Cie, ada yang lagi jatuh cinta nih. Lily, itu gak seperti yang kamu kira. Pergi deh, aku lagi pengen sendiri. Aku mengubah posisi Jeti telungkup dan menutup kupingku karena tak mau mendengarkan Lily. Cie, Kak Darren jatuh cinta nih. Samar-samar suara Lily masih terdengar. Hish, adikku memang menyebalkan. Saat pintu kamarku terbuka, aku langsung membuka penutup telingaku dan bangun. Ternyata, itu Mami yang datang. Wajahnya terlihat panik, dan aura kegelisahan terasa kuat di sekitarnya. Lily yang masih menggodaku pun menghentikan candaannya begitu melihat ekspresi Mami. Mam, kenapa? Tanyaku ingin tahu. Tak biasanya Mami seperti ini.
Ada apa sih? Tanya Lily. Terlihat khawatir melihat perubahan suasana. Aku gak tahu, Lai. Jawabku karena belum dapat jawaban dari Mami. Mami menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Darren masih tidak percaya. Lily menutup mulutnya dengan tangan. Matanya mulai berkaca-kaca. Kapan, Mam? Tanyanya dengan suara gemetar. Tadi pagi. Jawab Mami, suaranya pecah. Kami baru saja menerima kabar dari Grandma Mary. Katanya serangan jantung, dan dokter nggak bisa menyelamatkannya. Rasanya sulit untuk memproses apa yang baru saja kami dengar. Grandpa Wilson, yang selama ini selalu ceria dan sehat, tiba-tiba meninggalkan kami begitu saja. Aku merasakan perasaan kosong mulai merayap ke dalam diriku. Grandpa Wilson adalah kakeknya Alea, ayah dari Bibi Ashley atau paman dari Daddy. Dia tinggal di London di tempat asalnya. Dan meskipun kami tidak sering bertemu dengannya, kami masih merasa dekat karena komunikasi yang rutin terjalin. Aku dan keluarga biasanya akan berkunjung ke London jika ada acara-acara besar yang mengharuskan kami datang. Grandpa Wilson dan Grandma Mary juga tak jarang akan berkunjung ke Indonesia. Aku dan Lily cukup dekat dengan mereka. Kita akan ke London? Tanyaku, masih bingung bagaimana menghadapi situasi ini. Mami mengangguk pelan. Daddy sedang mengurus semua detailnya. Kita akan terbang ke sana dalam besok untuk ikut pemakaman. Aku menatap Lily yang tampak sangat terpukul. Kamu baik-baik aja? Tanyaku, khawatir padanya. Lily hanya mengangguk kecil, tapi aku bisa melihat dari matanya bahwa dia berusaha menahan air mata. Aku mendekatinya dan merangkulnya, mencoba menenangkan adikku yang sering menyebalkan tapi kini tampak begitu rapuh. Kita akan ke sana bersama-sama, Lai. Ucapku lembut, mencoba memberikan sedikit ketenangan. Kita akan berikan penghormatan terakhir untuk Grandpa Wilson. Kenapa secepat itu Grandpa meninggalkan kita? Kah? Hicks. Lily terisak. Dia sangat dekat dengan kakeknya Alea. Sejak kecil dia dan Alea memang menempel padanya ketika bertemu. Wajar jika Lily sangat kehilangan. Salah satu orang terkasihnya kini pergi. Mami mendekati kami dan memeluk kami berdua. Kita dari canda tawa, tiba-tiba menjadi dipenuhi kesedihan. Kami bertiga terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran dan perasaan masing-masing tentang kehilangan yang mendadak ini. Kami semua tenggelam dalam keheningan yang berat. Mami masih memeluk kami, sementara Lily mulai perlahan menenangkan diri, meski isakannya belum sepenuhnya berhenti. Aku berusaha mencerna semuanya, perasaan campur aduk antara kehilangan, kesedihan, dan kebingungan bagaimana menjalani beberapa hari ke depan. Aku masih nggak percaya Grandpa Wilson pergi secepat ini. Gumamku, lebih pada diriku sendiri. Mami mengusap punggungku lembut. Iya, Darren, kadang hidup nggak bisa ditebak. Tapi kita harus kuat untuk mengenang dan menghormati orang-orang yang kita sayangi. Aku hanya mengangguk, meskipun rasa berat masih menghantui. Aku ingat momen-momen terakhir kami bertemu Grandpa Wilson saat dia mengunjungi Indonesia. Dia selalu membawa cerita seru dari London. Mengajakku dan Lily mendengarkan kisah-kisah petualangan masa mudanya. Grandpa Wilson punya selera humor yang luar biasa, selalu bisa membuat kami tertawa. Apa kita bakal lama di London, Mam? Tanyaku akhirnya, mencoba fokus pada apa yang akan datang. Kita nggak tahu pasti. Tapi Daddy bilang kita mungkin akan tinggal di sana sekitar seminggu untuk pemakamannya. Setiap kali mereka berdua bersama, terlihat jelas cinta dan rasa saling menghormati yang mereka miliki. Melihat bagaimana mereka selalu ada satu sama lain, sulit membayangkan bagaimana rasanya bagi Grandma Mary sekarang tanpa Grandpa Wilson di sampingnya. Lily akhirnya bersuara lagi, suaranya lebih tenang, meski matanya masih merah. Aku nggak bisa bayangin gimana rasanya buat Grandma. Pasti berat banget. Iya, Lai. Jawab Mami.
Makanya kita harus ada di sana buat dia. Grandma Mary akan sangat membutuhkan kita. Lily mengangguk kecil, dan aku bisa melihat dia mulai menerima kenyataan yang menyakitkan ini. Dia mungkin masih sedih, tapi aku tahu Lily akan kuat. Kami semua akan kuat. Kami harus. Aku bangkit dari tempat tidur, mencoba mengalihkan pikiranku. Aku bakal siap-siap packing. Mam, kita harus siap buat berangkat besok, kan? Mami mengangguk. Iya, Darren. Daddy akan pulang nanti malam dengan informasi lebih lanjut tentang penerbangan kita. Lebih baik kalian bersiap sekarang. Lily juga bangkit dari tempat tidur, meski gerakannya masih lambat. Aku juga akan siap-siap, Kak. Lily keluar dari kamarku untuk pergi ke kamarnya. Aku segera mengeluarkan beberapa bajuku untuk aku bawa. Mami tersenyum kecil, meski ada kesedihan dalam matanya. Grandpa pasti akan sangat senang karena kalian datang ke pemakamannya. Aku mengangguk. Iya, Mam. Aku gak mau melewatkan kesempatan untuk bisa melihat Grandpa untuk terakhir kalinya. Aku mulai menyiapkan barang-barang yang akan aku bawa. Mungkin kami akan lama di Inggris dan aku harus membawa lebih banyak baju ganti. Aku harus bersiap dari sekarang. Sebab aku akan ke rumah Alea untuk mengucapkan belasungkawa pada Tante Ashley dan Alea. Grandpa Wilson, semoga engkau tenang di sana. Red, Wilson BLACKBLOOD,